Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara untuk merekam layar, merekam desktop, kemudian membuat video dengan mudah dengan menggunakan aplikasi yang ukurannya sangat kecil atau cukup kecil yaitu Facetune Capture. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi ini, nanti bisa mendownloadnya pada link yang saya siapkan pada deskripsi video ini. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana menggunakan aplikasi Weston Capture ini. Aplikasinya saya sudah install di sini, Weston Capture. Untuk instalasinya sangat mudah. Saya yakin teman-teman semua bisa melakukannya. Kita akan menggunakannya. Nah, ini saya double klik. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi ini ya. Kalau kita mau lihat secara lengkap tool-toolnya, kita tinggal mengklik ikonnya. Nah, di sini akan tampil beberapa menu atau tool ya yang bisa kita gunakan. Untuk yang bagian atas ini semuanya adalah tool yang digunakan untuk mengambil gambar, mengcapture gambar. Apakah itu secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu saja. Nah, outputnya juga macam-macam, bisa dalam bentuk clipboard, bisa bentuk file, bahkan nanti bisa dalam bentuk file PDF. Kemudian bagian yang ini kita bisa gunakan untuk merekam layar, membuat video nanti ya, screen recorder ini. Nah, contohnya misalnya kita praktekkan dulu, kalau kita hanya butuh untuk mengambil gambar dengan menggunakan aplikasi ini, sangat mudah ya. Di sini saya contohkan satu toolnya, misalnya mengambil gambar dengan ukuran tertentu, area tertentu ya, misalnya ini. Nah, kita tinggal pilih seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Kemudian ini kita bisa edit nanti. Jadi ini ada beberapa tool untuk lakukan pengeditan, pengaturan, dan kalau kita simpan itu bisa dalam bentuk format yang bermacam-macam tersedia. Ada PNG, ada GIF, sampai ada format PDF. Sehingga nanti mudah ketika kita butuh butuh untuk membuat gambar dalam format PDF itu mudah dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, itu cara mengambil gambar dengan aplikasi ini ya. Kalau untuk full, kita tinggal capture full screen, itu sudah terambil gambarnya secara full screen. Nah, kemudian untuk membuat video kita akan menggunakan tool yang ini ya. Nah, ini adalah screen recorder. Kalau kita klik icon ini, nah kita lihat di sini ya. Di sini ada beberapa pilihan perekaman, area perekaman. Pertama ada yang full screen, berarti semua terambil. Kemudian ada full screen tanpa taskbar, jadi taskbarnya tidak terambil yang di bawah. Kita juga bisa merekam area tertentu saja. Nah, pada contoh ini mungkin kita akan merekam full screen. Kemudian di sini jangan lupa ada pengaturan untuk audionya, ada mikrofon di sini. Kita pilih, kalau kita lihat di sini ada 3 pilihan ya. Ada mikrofon. Mikrofon ini berarti suara yang dari luar ke dalam komputer kita. Jadi seperti saya yang lagi ngomong ini terekam suaranya ke dalam gitu. Kalau speaker nanti yang terekam adalah suara yang keluar dari komputer kita. Kalau kita pilih yang bawah, mikrofon dan speaker berarti suara yang dari dalam komputer kita keluar atau yang dari luar dari kita terekam ke dalam. Nah, itu tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Jadi misalnya untuk ini saya pilih mikrofon saja, saya akan merekam suara saya saja yang masuk ke dalam komputer ini. Kemudian di sini ada tombol untuk record, memulai perekaman, yang di tengah ada edit. Nanti kita akan gunakan ketika kita sudah selesai merekam video. Kemudian ada option untuk pengaturannya. Ini kita lihat. Di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama untuk video misalnya, kita bisa mengatur frame rate-nya dan kualitasnya. Di sini ada 3 macam pilihannya untuk kualitas. Ada yang good, ada yang better, ada yang best. Jadi semakin baik kualitasnya tentu nanti akan berpengaruh kepada ukuran filenya semakin besar juga. Jadi semakin bagus, namun juga tentu ukuran filenya semakin besar. Nah, untuk contoh ini saya pilih good saja. Saya biasanya cuma
pakai yang good. Kemudian di sini ada zoom rasionya, kita bisa memperbesar sampai berapa kali ya. Bisa kita atur sampai 400% misalnya. Kemudian di sini ada apa namanya pengaturan untuk pengambilan mouse pointer kita ya. Apakah kita ingin mouse itu juga terekam, dan kalau dia terekam bentuk highlightnya seperti apa. Misalnya biasanya kalau kita bikin video pembelajaran kita ingin gerakan mouse itu juga terekam. Nah, stylenya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk lingkaran, bisa dalam bentuk start ya. Ini saya aktifkan semuanya. Kemudian audio ini juga begitu ya. Kualitasnya juga macam-macam, ada yang lebih baik, ada yang terbaik. Silakan dipilih nanti, saya pilih yang good saja. Kemudian apakah klik mouse-nya juga terdengar, suara klik mouse-nya itu juga terekam apa tidak. Nah, kemudian ini pengaturannya ya. Volumenya 10, 20 sampai saya ambil 10 saja misalnya untuk klik mouse ya, biar nggak terlalu ribut. Jadi kalau ini nanti makin tinggi, mouse kita klik, ya makin keras juga suaranya kedengaran. Kemudian ini ada untuk hotkey-nya. Nanti kalau kita mau zoom itu kita gunakan tombol apa. Ini bisa dirubah ya. Bisa dirubah. Untuk kasus ini saya gunakan Shift dengan huruf Z. Kombinasi Shift dengan Z. Dan untuk pause atau resume itu saya gunakan Shift plus S. Jadi kita bisa memotong, memberhentikan video sementara, kemudian kita lanjutkan lagi, kita resume lagi. Kemudian outputnya, nama filenya ini silahkan nanti dipilih macam-macam bentuknya. Kemudian apakah nanti videonya setelah selesai direkam langsung diputar atau gimana? Ini silahkan diatur sesuai kebutuhan. Apakah langsung diedit? Silahkan diatur. Seperti itu, ini notifikasi. Nah, itu ya, silakan nanti untuk diatur ini. Saya biasanya sih menggunakan yang good saja. Oke, sekarang saya oke. Nah, untuk merekam, kita langsung milih record. Nah, kita tunggu sejenak. Satu pilihan yang disiapkan kalau kita ingin menyisipkan title sebelum video itu dimulai. Jadi kalau kita ingin ya kita centang ini. Di sini ada ya. Kita bisa masukkan teks. Kita ketikkan saja di sini untuk ganti teksnya. Misalnya kita tulis selamat datang misalnya. Nah, seperti itu ya. Untuk warnanya kita bisa rubah. Ini ada pilihan warna ya. Bisa diatur. Kemudian deskripsi ini untuk headernya di sini. Kalau mau ditambahkan title-nya, kemudian deskripsinya kita bisa buat juga untuk deskripsi video. Video ini misalnya ya akan membahas cara merekam layar dengan fast tone capture misalnya. Nah, itu kalau kita ingin ada tampilan ini sebelum video dimulai. Ya, lamanya lama tayangnya bisa kita atur di sini durasinya, apakah berapa detik ya. Misalnya 5 detik. Itu kalau kita ingin menambahkan. Tapi kalau tidak, ya kita hilangkan saja centangnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mulai merekam, kita tinggal menekan tombol start, maka proses perekaman pun berjalan. Contoh misalnya saya akan membuat rekaman, kita buka browser, misalnya kita akan merekam cara membuat soal di Google Form ya. Saya buka Drive dulu. Nah, di sini ya. Nah, ini kan kalau kelihatan kecil, kita bisa memperbesar layarnya dengan menekan tadi tombol Shift dan Z itu kan. Nah, oke, sudah kita masuk di Drive Google. Wah, rupanya ini saya masih login tadi, belum keluar. Oke, untuk buat soalnya kan kita tinggal pilih baru ya. Lalu kita cari formulir. Nah, ini dia formulir. Kita pilih yang kosong.
Nah, misalnya kita akan buat soal kuis 1 misalnya. Nah, di sini nanti tinggal kasih deskripsi ini buat soalnya. Misalnya 2 ditambah 3 dikali 5 sama dengan titik-titik. Dan ganda misalnya ya. Nah, di sini misalnya jawabannya 10. Sini misalnya 15, 17, ya. Misalnya 30. Nah, contoh seperti ini. Ini kita membuat soal misalnya. Nah, kalau kita ingin berhenti sejenak, kita pause itu kita bisa gunakan tombol di hotkey tadi. Misalnya tadi saya gunakan shift dengan huruf S. Nah, ini kita memberhentikan ini sejenak ya. Nanti kalau kita ingin lanjutkan ya tinggal resume. Tapi kalau kita sudah ingin berhenti dari proses perekaman, kita tinggal save. Kalau ingin menyimpan filenya, kalau tidak ya kita milih yang paling ujung discard ini sehingga nanti rekaman kita tidak tersimpan. Nah, seperti itu cara kita merekam. Contoh misalnya rekamnya sudah cukup, kita langsung save saja hasilnya. Nah, ini sudah muncul ya. Tinggal kasih nama seperti ini tadi. Misalnya video latihan saja. Nah, untuk Paston Capture ini mempersiapkan satu tipe saja. Jadi hanya mempersiapkan tipe Windows Media Video. Jadi nanti kalau kebutuhannya ingin diganti, ini saya save dulu ya. Ingin diganti silakan di convert menggunakan aplikasi yang lain. Nah ini karena tadi settingnya selesai rekam langsung diputar ya, maka tampil seperti ini. Nah ini sudah terbuka nih. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengedit video yang tadi ya, kita ingin mengedit, mungkin ada yang kita ingin hapus, ini kita tambahkan, kita tinggal pilih edit. Nah, di sini nanti kita cari video yang tadi yang sudah kita buat, sudah kita rekam, video latihan. Kita tinggal open. Nah, kita mau ukuran yang asli ya, asli saja ya, original size, oke. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini ya. Nah, misalnya itu tadi ada kalimat, ada kata yang kita mau hapus. Nah, di sini tadi misalnya ya. Nah, itu misalnya itu di sini. Nah, nanti tinggal diatur ya, diukur baik-baik. Tinggal pilih cut. Nah, tinggal kita oke. Kalau kebanyakan kan tinggal kita geser-geser nih. Ya. Misalnya cuma 2 detik yang akan dipotong sampai sini. Nah, misalnya segitu. Nah, terserah ya. Nanti ini akan terpotong apabila kita milih tombol save as. Nanti bagian-bagian yang kita cut ini pun akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi di mana kita ingin potong ini buang bisa kita atur seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini kita bisa melakukan pengeditan dengan nambah misalnya tulisan, teks dan yang lainnya ya, gambar. Misalnya kita pilih saja draw di sini. Nah, di sini akan keluar menu. Di bagian mana kita misalnya di sini kita mau nambah sesuatu. Nah, kita tinggal menggunakan tool yang disiapkan di sebelah kiri ini ya. Misalnya kita ingin sini ada panah, pilih yang ini. Nah, seperti itu ya biasanya kan. Terus pilih yang ini. Nah, itu kita bisa ngatur tambah gambar dan seterusnya untuk pengeditan. Ini saya oke saja. Nah, seperti itu ya. Kalau selesai kita mengedit tinggal kita save as, lalu kita kasih nama yang baru untuk editan. Anggaplah ini ya, save. Nah, itu proses menyimpan file hasil editan yang kita rekam tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi begitu cara kita merekam layar, membuat video, lalu melakukan pengeditan yang sederhana menggunakan aplikasi Paston Capture ini. Jadi sangat simpel ya. Jadi aplikasi ini selain bisa digunakan untuk menangkap gambar dengan berbagai macam tipe, kita juga bisa merekam
layar membuat video, misalnya video tutorial, video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Paston Capture ini. Demikianlah cara kita untuk merekam layar, membuat video yang sederhana dengan menggunakan aplikasi Paston Capture. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan silahkan dibagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya yang mungkin saja memerlukan aplikasi yang ringan dan sederhana untuk membuat video pembelajaran dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.